Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita akan mencoba latihan soal berikut dengan pembahasannya juga ya, untuk uji kompetensi 3 yaitu relasi dan fungsi. Selamat berlatih. Terus belajar yang giat agar ketika ada tes dipermudah dan jangan lupa berdoa. Untuk soal yang pertama ya, diketahui himpunan P dan himpunan Q. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan berikut, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah, lebih mudahnya dibuat diagram panah seperti gambar di samping ya. Anggota himpunan P ada 1, 2, 3, 5, kemudian sampingnya anggota himpunan Q ada 2, 3, 4, 6, 8, 10. Dipasangkan sesuai pasangannya. Yang pertama ada 1,2 ya. Itu artinya dari yang anggota P-nya 1, kemudian ke Q 2, 2,4 berarti 2 ke 4, 3,6 itu 3 ke 6, kemudian 5,10 itu 5 ke 10, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, coba ini dicoba dulu untuk relasi kurang dari, apakah benar? 1, ini didata ya dari anggota P yang dipasangkan ke Q itu 1, 2, 3, 5, kemudian pasangannya ada 2, 4, 6, 10. Karena tidak semuanya itu dipasangkan ya. Kurang dari ternyata benar, kita coba lagi B yaitu setengah dari. Jadi kalau ada dua pilihan jawabannya benar, pilih yang paling tepat, yang paling khusus, karena relasi itu aturan khusus ya. Setengah dari, jadi dari P itu setengah darinya Q, benar nggak? Coba dicoba ya. 1 sama dengan setengah dari 2, benar nggak? Ya, atau 2 bagi 2 sama dengan 1, benar ya. Kemudian setengah dari 4, nah 2, benar. Setengah dari 6, 3, benar. Kemudian setengah dari 10, benar ya, 5. Nah, dari A dan B sama-sama benar. Yang paling khusus yaitu yang B, setengah dari. Maka pilihan jawabannya lebih tepat yang B. Oke, next ke nomor 2. Nah, yang ditanyakan, anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen. Dia dibaca ada di bacaan ya. Itu ada Thohir yang suka menulis cerpen, kemudian ada Taufik juga, tetapi yang tidak suka belajar kelompok. Nah, Thohir kan suka belajar kelompok, sedangkan Taufik sukanya menulis cerpen dan renang. Jadi anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok yaitu Taufik. Ke nomor 3, diketahui himpunan pasangan berurutan berikut. Nah, himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi. Diingat kembali, fungsi itu yaitu suatu relasi khusus yang memasangkan dari anggota A tepat 1 ke anggota himpunan B. Itu misalkan jika diketahui himpunan A dan himpunan B. Kalau diketahui himpunan C dan himpunan D, berarti tepat 1 dipasangkan anggota himpunan C ke D. Seperti itu ya, hanya pemisalan. Nah, perhatikan tuh bergaris bawah merah, itu artinya yang anggota himpunan A ya. Jadi anggota himpunan A harus dipasangkan tepat 1 semuanya ke anggota himpunan B, tidak boleh double. Jadi lihat yang bergaris bawah merah ada 0, 2, 4, 6 ya, tidak ada yang double ya, artinya tepat 1 dipasangkan ke himpunan B ya. Yang kedua yang bergaris bawah merah ada 1, 2, kemudian 1, 2. Nah, itu ada 2 kali, artinya anggota 1 dipasangkan lebih dari 1 ke anggota himpunan B, maka bukan fungsi tapi itu relasi ya. Yang ketiga yang bergaris bawah merah ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu tidak ada yang double, artinya dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan B, maka termasuk fungsi. Yang keempat yang bergaris bawah merah yang termasuk anggota himpunan A yaitu 5, 5, 4, 4 itu double, artinya dipasangkan lebih dari 1 ke anggota himpunan B, maka bukan fungsi tapi relasi. Kalau relasi kan yang penting berpasangan. Jadi himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi yaitu yang 1 dan ketiga. Jadi harus bisa membedakan ya antara relasi dan fungsi. Kalau fungsi itu pasti relasi, kalau relasi belum tentu fungsi. Karena fungsi setiap anggota di himpunan A harus dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan B. Kalau pada anggota himpunan A tidak dipasangkan ke anggota himpunan B,
itu bukan fungsi. Antara himpunan A dan himpunan B dapat dibentuk banyak pemetaan dengan berapa cara. Pemetaan itu fungsi ya, diingat. Nah, untuk mengetahui ada berapa cara, nah ini anggota himpunan A banyaknya yaitu ada 2, dilambangkan dengan NA yaitu banyaknya anggota himpunan A. Kemudian banyaknya anggota himpunan B yaitu ada 3, NB sama dengan 3. Maka banyaknya pemetaan himpunan A ke himpunan B yaitu NB pangkat NA ya. Nah, kalau yang ditanyakan banyak pemetaan himpunan B ke himpunan A, maka dibalik, NA pangkat NB ya. 3 pangkat 2, 3 kali 3 yaitu 9 cara. Nomor 5, bila P dan Q, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah, nah, korespondensi satu-satu itu misal ada anggota himpunan P, itu harus dipasangkan tepat satu ke himpunan Q. Nah, tidak boleh ada anggota yang tidak dipasangkan, yaitu korespondensi satu-satu. Untuk mengetahui banyaknya caranya yaitu N faktorial, atau itu kan sama-sama 3 tuh. Nah, 3 faktorial itu bacanya. Nah, 3 faktorial itu yaitu 3 kali 2 kali 1 penjabarannya. Maka hasilnya yaitu 6 cara. Jawabannya yang B. Nomor 6, itu fungsi X, itu X plus 1 dengan daerah asal ya. Daerah asal itu domain, daerah kawan itu kodomain, daerah hasil itu range. Daerah asalnya 2, 4, 6, 8. Memiliki daerah hasil atau range yaitu itu fungsinya X plus 1. Nah, daerah asalnya ada 2, 4, 6, 8. Itu sebagai X-nya ya. Jadi dimasukkan yang pertama X-nya 2 itu ya. Maka dari fungsi tadinya fx, maka x-nya diganti 2. Ini x-nya juga diganti 2 tambah 1 itu tetap. Maka hasilnya 3. Kemudian x-nya sama dengan 4 ya, daerah asalnya. Kemudian kita cari daerah hasilnya. Nah, tadinya fx, kemudian x-nya diganti 4 ya, tinggal diganti sama dengan, nah, x-nya ganti 4 ya, tambah 1 sama dengan 5. Formula awal ya, karena fx-nya x tambah 1, maka bergantung x-nya itu berapa, kemudian tinggal ditambah 1. Nah, ini x-nya itu 6. Nah, kemudian berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir x-nya yaitu 8. Daerah asalnya 8, kemudian daerah hasilnya berapa setelah dihitung? Yaitu tinggal 8 ditambah 1. Nah, hasilnya 9. Maka kalau daerah hasilnya 2, 4, 6, dan 8, maka daerah hasilnya sudah terhitung ya, 3, 5, 7, 9. R karena range diambil simbolnya saja R, maka daerah hasilnya 3, 5, 7, 9. Jawabannya yang B. Kemudian next untuk nomor 7. Jika diketahui fungsi X yaitu 2X plus 5 dan fungsi X sama dengan negatif 3, maka nilai dari X yaitu, nah ini ditulis kembali dulu, fungsi X sama dengan 2X tambah 5 ya. Nah, ternyata fungsi X-nya sama dengan 3, langsung disama dengan saja, negatif 3. Maka yang ditanyakan nilai dari X yaitu, nah ini 2X, kemudian itu kan plus 5. Cara langsungnya itu, nah, plus dipindah ruas jadi negatif 5. Sebenarnya konsepnya bukan pemindahan ruas ya, tapi karena yang mau dicari X, maka sisi kiri untuk menghilangkan plus 5 jadi dikurangi 5 kedua ruas. Nah, ini berarti X sama dengan, nah ini kan 2X itu 2 kali X, maka 2-nya dipindah karena perkalian dipindah jadi pembagian. Cara gampangnya, maka X sama dengan negatif 8 bagi 2. Nah, negatif bagi positif jelas negatif, maka 8 bagi 2 yaitu 4, hasilnya negatif 4. Nah, kalau sudah paham konsepnya, maka harus teliti dalam penghitungannya ya. Nomor 8, diketahui fungsi X 2X kurangi 1
pernyataan di bawah ini yang salah adalah, kita cek satu persatu ya. Yang salah ya, fungsi X itu yang A itu 3 panah 4 itu artinya 3 itu sebagai X ya. Nah kita coba cek yang A. Nah 3 itu sebagai X, maka X dimasukkan 3, kemudian 2 kali X nya masukkan 3 kurangi 1. Nah kalau kurung atau titik artinya kali ya, maka 2 kali 3 itu 6 kurangi 1 sama dengan 5. Sedangkan opsi A itu ketika X dimasukkan 3 hasilnya 4. Jadi tidak sesuai, harusnya hasilnya 5, maka A jelas salah. Nah ini di sini hanya untuk pengecekan saja ya, agar tahu saja. Jadi kalau dari A sudah salah ya langsung dipilih saja, jadi tidak menyita banyak waktu. Tapi kalau dari A masih benar ya cari sampai yang salah. Nah ini fungsi negatif 5 ya, jadi X nya dimasukkan negatif 5, 2 kali X nya dimasukkan negatif 5 kurangi 1, 2 kali negatif 5 negatif 10 kurangi 1 ya. Kalau sama-sama tanda negatif maka minus, 10 dengan 1-nya tinggal ditambah, hasilnya negatif 11, benar. Nah untuk yang penghitungan operasi bilangan bulat seperti ini yang masih bingung, bisa lihat materinya untuk bilangan bulat ada ya di playlist untuk yang bilangan. Kemudian yang C, jika FA sama dengan 5 maka A sama dengan 3. Nah ini dicek, A nya sama dengan 3 dimasukkan, apakah benar? Jawabannya 5. Nah ternyata benar ya. Ini untuk ngecek saja, untuk memastikan. Bayangan 1 artinya X sama dengan 1 ya, fungsi 1 hasilnya 1, benar apa tidak, dicek. Nah ini sama dengan ternyata benar, jadi jelas ya. Jadi kalau dari A sudah salah pokoknya langsung lanjut ke nomor berikutnya saja, menghemat waktu. Lanjut ke nomor 9, itu untuk cara yang pertama ya. Ini ditanyakan maka bentuk fungsi. Kalau ini bentuk fungsinya, ini berarti jabarkan agar nanti ketika uraian misalkan keluar bisa mengerjakan. Nanti ada cara yang kedua juga yang lebih simple, yang untuk khusus pilihan ganda. Nah ini untuk G-2 itu artinya ya, fungsi G-2. Nah dimasukkan berarti X nya min 2, maka min 2 A langsung saja plus B sama dengannya kan itu negatif 4. Jadi ini akan mencari nilai A dan nilai B ya. Kemudian lanjut untuk fungsi G yang kedua itu ada G min 6 ya, maka X nya yaitu min 6. Fungsi awalnya kan itu Gx sama dengan AX plus B. Nah ini berarti X nya min 6, berarti langsung saja harusnya. Ini masih di data dulu. Harusnya kalau sudah dimasukkan X nya sama dengan min 6 ya langsung saja, berarti negatif 6A plus B sama dengan 12. Nah itu disoalkan sama dengan 12. Ini persamaan kedua. Nah dari persamaan pertama dan kedua itu kemudian ditulis kembali untuk menghasilkan nilai A dan B ya. Ini menggunakan cara eliminasi ya, penghilangan salah satu variabel. Ini persamaan 1 min 2A plus B sama dengan negatif 4. Persamaan kedua min 6A plus B sama dengan 12. Nah dilihat itu B nya bisa dieliminasi. Nah ini negatif 2A dikurangi negatif 6A itu sudah ditulis dengan merah ya, biar tahu. Nah minus jadi nilai plus, min 2A plus 6A sama dengan 4A tinggal ditulis. Kalau sama-sama B sebenarnya tidak usah ditulis tambah 0, langsung saja 4A sama dengan negatif 4 kurangi 12 berarti min 16. Nah 4A sama dengan min 16, maka A sama dengan min 16 dibagi 4 ya, maka ketemu A nya negatif 4. Karena A nya ketemu negatif 4, maka tinggal mencari B itu
dari salah satu persamaan. Ini di sini menggunakan persamaan yang kedua, yaitu min 6A plus B sama dengan 12. A-nya min 4 dimasukkan, berarti min 6 kali min 4 itu 24. Tambah B sama dengan 12, berarti B sama dengan 12 kurangi 24, maka B min 12. Langsung saja A-nya pilih yang depan itu, lingkaran merah, negatif 4 ya, ada A dan B. Kemudian B-nya negatif 12, maka yang paling tepat jawabannya yaitu yang B. Kemudian masih di nomor 9 untuk cara yang kedua. Nah, ini kalau pilihan ganda sebaiknya menggunakan cara yang kedua ini. Nah, yang cara pertama itu untuk misalkan seperti nomor 9 ini keluar di uraian ya. Nah, itu yang pertama kan ada lagi min 2. Nah, coba dimasukkan X-nya kan jadi min 2. Nah, dari opsi yang A dijabarkan, X-nya dimasukkan min 2. Nah, kalau di soalnya itu sama dengan min 4, ternyata setelah dihitung hasilnya 20, maka A salah. Kemudian yang B, nah coba lagi X-nya dimasukkan min 2, apakah hasilnya negatif 4 seperti pada soal? Ternyata hasilnya itu negatif 4, maka jawaban yang benar yaitu B. Tapi dengan catatan kalian harus benar-benar paham untuk penghitungan bilangan bulat ya, positif negatifnya hasilnya. Kalau belum paham ya tetap nanti dikiranya tidak ada jawaban, maka dipelajari lagi untuk operasi hitung bilangan bulat yang sudah diajarkan di kelas 7. Materinya juga sudah ada di YouTube loh, lihat di playlist bilangan ya. Next ke nomor 10, pembahasan terakhir untuk part 1 ini ya, nanti nomor 11 sampai 20 lanjut di part 2. Nah, daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi f x itu 2x kurangi 1. Nah, ditulisnya seperti ini ya. Adalah, nah itu x-nya antara negatif 2x sampai 3. Kalau seperti itu antara, jadi negatif 2-nya dengan 3-nya tidak ditulis. Itu salah penulisan ya, harusnya negatif 2, tidak ada x-nya. Nah, maka di data ada negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 2 dan 3-nya jangan ditulis, oke? Kemudian daerah hasilnya, nah tinggal dimasukkan dari daerah asalnya. Dari pertama x-nya ada negatif 1. Nah, maka 2 kali x-nya dimasukkan negatif 1 kurangi 1 sesuai fungsinya itu. Yang ditulis dengan tulisan hitam. Nah, negatif 2 kurangi 1 hasilnya negatif 3. Kemudian lanjut, setelah negatif 1 kan yang dikurung kurawal itu anggotanya x yaitu 0. Jadi F0 sama dengan 2x, x-nya dimasukkan 0 kurangi 1. Nah, hasilnya yaitu jelas ya negatif 1. Kemudian lanjut, x-nya yaitu 1, maka dimasukkan F1 sama dengan 2x, x-nya ganti 1, jangan lupa. Nah, kemudian dikurangi 1. Kok ini mudah menghitungnya, 2 kurangi 1 hasilnya 1. Yang terakhir, x sama dengan 2, maka F2. Nah, ini harus latihan juga, tidak hanya menonton seperti ini. Jadi daya ingatnya lebih. Nah, 2x-nya dimasukkan 2, dikurangi 1. Nah, dari hasilnya ini dinamakan daerah hasil atau range, maka simbolnya R ya. Nah, kemudian range adalah itu yang dilingkari hitam, yaitu negatif 3, negatif 1, 1, kemudian 3. Maka jawabannya yaitu yang A. Semangat belajar ya, dan kuncinya itu adalah mau latihan soal terus dan berdoa. Jangan lupa subscribe, like, and comment nama dan kelas kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.